Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya, Syarif Dayan, selaku pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru dalam acara Apa Kisah. Sebuah acara tentang yang mengulas berbagai topik yang menarik baik di Kota Pekanbaru maupun yang ada di Riau. Pada Apa Kisah kali ini saya akan berbicara tentang tantangan Smart City Madani di tengah pandemi COVID-19. Memang tidak dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini telah berdampak luas sekali pada sektor kehidupan. Semua masyarakat ikut merasakan, tak terkecuali pemerintah daerah itu sendiri. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya Pak Betul. Ya memang suasana juga, kayaknya cuaca di luar juga cukup baik hari ini, cukup cerah ya. Semoga saja ini juga menjadi tanda bahwa pandemi COVID-19 terutama di Kota Pekanbaru cepat berakhir. Rekan Tribuners, kita akan segera melakukan obrolan santai nih dengan saya menyebutnya Pak Wali sajalah biar enak ya kan. Pak Wali akan bercerita tentang bagaimana sih Pak Wali ini sebetulnya Kota Pekanbaru termasuk pemerintah Kota Pekanbaru sendiri dalam menyikapi persoalan pandemi COVID-19 ini, Pak Wali. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Wali. Baik, pandemi COVID-19 ini selain kota kita, bangsa dan negara kita, ada 216 negara di dunia yang sedang terpapar seperti bangsa dan negara kita. Akibat dari pandemi COVID ini, menjadikan masyarakat dunia menjadi masyarakat yang hari ini berada di dalam kondisi krisis kesehatan. Dari krisis kesehatan akibat pandemi COVID ini membawa efek negatif kepada krisis ekonomi. Dan bahkan di beberapa negara naik lagi menjadi krisis keamanan dan krisis politik. Mudah-mudahan di Indonesia tidak sampai ke sana. Itu ya. Ya. Kemudian seperti apa penyebaran COVID di Indonesia? Ya. Kalau kita lihat tetangga kita yang terdekat, Singapura, Malaysia. Hari ini mereka sudah masuk ke gelombang kedua. Dari gelombang pertama sama-sama kita alami bersama. Kemudian mereka lebih ketat dari kita dalam penanganan, dan akhirnya mereka bisa menurunkan tingkat penyebaran COVID pada tingkat level yang hampir normal. Tetapi ternyata pada saat itu terjadi, kemudian kebijakan mulai berubah. Untuk menggerakkan masyarakat agar ekonomi tumbuh, maka terjadi kembali masuk lagi penyebaran COVID di gelombang kedua. Hari ini apa yang terjadi di Singapura, di Malaysia, dan bahkan di India, ya. Nah, di gelombang kedua ini mereka mengalami penyebaran dan penularan COVID ini yang lebih cepat dan juga lebih dahsyat, dan tentunya dengan kerugian tidak hanya materi, tetapi juga tingkat kematian masyarakatnya juga tinggi. Maka oleh sebab itu, ini yang harus kita waspadai. Sekali lagi, kita kan masih dalam rentetan, mudah-mudahan ini gelombang pertama dan juga gelombang terakhir. Ya, betul Pak. Ya. Kalau bisa gelombang terakhir Pak, selesai saja. Sekali lagi, pada saat sebelum Ramadan, itu yang paling tinggi terjadi kan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Sehingga pemerintah mengadopsi strategi India dalam menurunkan COVID dengan begitu cepat. Maka strategi India tadi itu melakukan pembatasan pergerakan masyarakat berskala kecil, berskala mikro. Ya kan? Dan itu salah satu keberhasilan mereka untuk menekan COVID. Nah, kita adopsi itu oleh pemerintah melalui tim Satgas COVID nasional, kemudian diperintahkan untuk dilakukan
di Jawa dan Bali. Oke. Nah, pada saat Jawa dan Bali berada Turun. di krisis yang tinggi, Sumatera dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau itu kita berada di zona kuning, ya Oke. kan? Yang paling naik ke zona dari tingkat rendah, Ya. paling ke tingkat sedang, Sedang. ya kan? Jawa pada saat itu di tingkat yang berbahaya. Ya, sedang Nah, tinggi-tingginya waktu sedang itu. tinggi-tingginya Jawa Bali. Akhirnya dengan mengadopsi sistem yang dilakukan oleh India, yaitu dengan kita beri nama PPKM, Pembatasan Pergerakan Masyarakat Berskala Mikro, berbasiskan di wilayah RW dan kelurahan. Nah, dan itu ternyata efektif, ya kan? Sehingga penyebaran COVID di Jawa dan Bali turun drastis, kemudian masuk dari zona merah, dari tingkat bahaya yang tinggi tadi, turun ke hari ini ke sedang dan juga di beberapa rata-rata itu masuk ke kategori ringan. Nah, kemudian dari situ ternyata pada saat Jawa dan Bali turun, ya, ini Sumatera malah terbalik, naik. Ya. Nah, ini tentunya kenapa itu terjadi? Nah, karena pada saat kita dalam kondisi zona kuning, dalam kondisi yang rendah, ya kan, nah, di tingkat apa namanya yang ringan, yang rendah, masyarakat abai, lalai, ya kan? Nah, ini kelalaian dari masyarakat dan juga sebagian masyarakat akhirnya juga tidak lagi melakukan protokol kesehatan maupun juga di mencegah penyebaran aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pencegahan ini tidak lagi dijalankan secara baik. Sekali lagi terjadinya di Pekanbaru, ya kan, Provinsi Riau, karena kita yang tadi Riau kita di zona yang merah ya. Nah, dari zona kita sedang rendah menjadi kuning, zona oranye, kita langsung akhirnya meloncat ke merah. Ya. Ya kan? Kita bertengger sempat hampir nomor 2 minggu. Nomor satu se-Indonesia. Se-Indonesia sempat 1-2 hari. Ya. Pak Wali. Ya, jadi artinya Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, ini kita sempat beberapa waktu berada di level nasional di tingkat 1. Ya, nah, artinya, kenapa ini terjadi? Karena pada saat kita dalam wilayah zona kuning yang relatif lebih aman, kita lalai. Sehingga kita, masyarakat kita abai. Misalkan begini, pada kejadian di Pekanbaru, menjelang Lebaran, ini kan banyak permintaan saudara-saudara kita untuk melakukan pernikahan dan resepsi pernikahan. Nah, sebenarnya waktu itu karena kita memang di zona kuning, memang itu dibolehkan. Namun tetap dengan batasan-batasan disiplin menggunakan protokol kesehatan. Dan juga artinya 5M itu harus dilaksanakan. Nah, tetapi pada saat kita tim Satgas memberikan izin untuk melakukan kegiatan tersebut, tetapi implementasinya di lapangan ini yang masyarakat kita tidak disiplin. Abai, abai tadi, sehingga protokol kesehatan tidak dilaksanakan secara baik. Inilah yang membuat dampak penyebaran COVID itu di Pekanbaru Provinsi Riau menjadi tinggi. Nah, tambah lagi juga rumah ibadah selain tadi resepsi perkawinan, termasuk juga rumah ibadah, ya kan? Terutama masjid dan musala. Nah, masuk sampai ke bulan Ramadan. Ini juga yang membuat sekali lagi penyebaran COVID di Pekanbaru ini yang menjadi tinggi. Nah, menyikapi hal itu, tadi Pak Wali sendiri bercerita bahwa sebetulnya ada sisi positifnya dengan pelaksanaan PPKM tadi dan juga hal-hal yang dilakukan. Ketika dari zona kuning mendadak menjadi merah, kita kan sempat, mohon maaf, kita kan agak terpukul juga bahwa
Riau, Pekanbaru menjadi apa ya? Menjadi tercoreng akibat nomor 1. Nah, Ya. fokus apa yang dilakukan Pemko Pekanbaru Ya. ketika menyikapi terjadinya lonjakan paling tinggi se Indonesia, Pak Wali? Sebelum perintah PPKM Ya. oleh pusat untuk wilayah Sumatera, termasuk Pekanbaru, sebenarnya pemerintah kota, tim Satgas Kopi Kota Pekanbaru, itu senantiasa kita melakukan pengawasan dengan regulasinya itu peraturan wali kota di dalam perilaku hidup baru. Ya. Nah, artinya kita selalu juga melakukan bimbingan dan juga pengawasan kepada masyarakat kita, walaupun tadi kita berikan keringanan-keringanan di dalam permintaan. Ya, nah, ya. Seperti tadi saya ulang lagi, resepsi pernikahan. Ya. Nah, cuma tadi itu tidak diikuti dengan apa yang kita rekomendasikan. Ya. Rumah ibadah, kan pada saat kita PSBB, kan kita bergeser beribadah dari rumah ibadah ke rumah. Ya. Nah, kemudian pada kondisi tadi kita kuning, kan mereka, masyarakat kita minta kepada pemerintah untuk kembali beribadah ke rumah-rumah ibadah. Nah, pada saat kita memberikan kesempatan kembali untuk beribadah ke rumah ibadah untuk semua agama, dengan tetap melaksanakan ibadah dengan protokol kesehatan. Nah, ini di lapangan juga enggak. Dari ada beberapa masjid, ya kan? Nah, dan ini juga tergambar di wilayahnya. Titik-titik kelurahan atau RW yang merah itu umumnya, sekali lagi yang kental merahnya, ini umumnya adalah di rumah ibadah, mereka tidak melaksanakan protokol kesehatan. Nah, tapi tentunya juga ini tidak mudah ya Pak Wali ya. Tidak mudah, Pak Wali sudah memberikan rekomendasi agar ini, tapi dalam kenyataannya di lapangan juga masih terjadi. Banyak kendala yang terjadi. Kira-kira kendala yang paling besar apa Pak Wali? Jadi ini, kendala yang paling besar adalah mindset. Ya kan? Mindset masyarakat kita masih sampai hari ini, walaupun sudah hampir 1,5 tahun, Covid ini di negeri kita, dengan korban yang sudah begitu banyak, masih ada masyarakat kita yang tidak percaya dengan Covid. Menarik ini Pak Wali. Tapi dan itu juga bukan kalangan awam, dan bahkan yang masih tidak percaya dengan Covid itu, bahkan ada yang rohaniawan, ada yang intelektual, ya kan, dan bahkan juga masuk ke dalam kelompok akademisi, sekalipun di jajaran mereka, misalkan di kampus-kampus, sebut sajalah di UIN, sudah berapa orang dosen yang meninggal, ya kan, dan di kampus lain juga, ya kan, ini tetapi oleh para akademisi, ya kan, yang sebagian tadi masih punya pemikiran yang bahwa Covid tadi ya, iya kan, pikiran yang mereka mengatakan itu Covid hanya rekayasa, itu Covid hanya hoax saja. Nah, ini betul yang kita sekali lagi, yang berbicara ini seorang akademisi, seorang ilmuwan, yang berbicara ini seorang rohaniawan. Ini tentu membuat masyarakat kita semakin bingung. Oke, rekan Tribuners, berjumpa lagi dengan saya dan Pak Wali Kota Pekanbaru, Pak Firdaus MT. Sekarang bagaimana kita bersama-sama untuk berkolaborasi, bersinergi, dan masyarakat dan pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi COVID. Untuk itu, untuk pentingnya perhatian kepada itu, maka Presiden menyempatkan diri khusus datang ke Pekanbaru, ya, Provinsi Riau, untuk pertama menyampaikan kepada kita semua dan masyarakat di Riau, dengan pemerintah dan masyarakat, bahwa Covid ini harus kita tekan bersama. Karena dengan kita bersama-sama, pusat, daerah, dan masyarakat Indonesia bersama-sama menekan Covid ini, insya Allah ini akan bisa kita turunkan. Nah, bagaimana strateginya? Maka ada dua pendekatan. Pertama,
rumusan tentang PPKM tadi, pembatasan pergerakan Pembatasan kegiatan masyarakat skala skala mikro. mikro. Oke. Nah, itu makanya kita membuat pos PPKM di setiap kelurahan. Betul. Kemudian pelayanan dan juga bimbingan pengawasan dari TNI dan polisi beserta Satpol PP dan pemerintah, dan Pak Camat dan Pak Lurah beserta Pak RT Pak RW. Ini bersama tokoh masyarakat itu senantiasa dilakukan. Dan sekali lagi kecamatan dan kelurahan dan posko tadi itu jadi benteng bagi kita di dalam menyampaikan pesan-pesan edukasi, sosialisasi, edukasi, dan juga bagaimana masyarakat mau untuk bersama dengan kita bergerak menyelamatkan diri, melindungi diri, keluarga, dan bangsa dan negara. Dan mereka dari tetap pandemi COVID melakukan itu kontrol ke masyarakat secara langsung ya Pak Wali ya? Ya, jadi artinya kita harapkan sosialisasi, edukasi yang kita sampaikan ke masyarakat agar mereka yang tadi tidak tahu tentang COVID-19, ataupun juga setengah tahu dan ragu-ragu, maka dengan PPKM dan juga para tim yang di sana, tim Satgas di kecamatan dan kelurahan, ini bisa memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Sehingga mindset yang tadi Pak Wali katakan yang abu-abu itu bisa menjadi jelas ya Pak Wali. Ya, jadi jelas, ya kan? Nah, kemudian dengan data dan fakta yang ada di lingkungan mereka, mereka bisa lebih arif dan bijaksana lagi, terutama tadi di kalangan cendekia kan. Nah, bahwa COVID itu ada dan COVID itu nyata dan berbahaya. Nah, penanganan yang tadi yang kita lakukan dengan pergerakan, membatasi pergerakan berdasarkan wilayah lingkungan, ini kita lakukan. Kemudian dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang edukasi tadi itu juga menyampaikan bagaimana kita menyelamatkan diri. Strategi bagaimana kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Maka bila individu masyarakat Indonesia memahami ini dan sama pemahamannya, kemudian bahwa kita senantiasa setiap waktu mengikuti protokol kesehatan, berada di dalam ancaman COVID ini, agar kita terhindar dan terlindungi dari ancaman ini, maka protokol kesehatan adalah mutlak harus kita lakukan dengan melaksanakan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari tempat kerumunan, dan membatasi pergerakan. Kalau tidak ada hal yang penting kita cari di luar, tidak perlu kita berpergian. Nih, jadi 5M. Nah, kemudian pemerintah 3T, 3R, ya kan? Pertama, bila ada satu orang yang terpapar, maka kita harus telusuri, tracing. Ya kan, minimal 15 sampai 30 orang kontak langsung dengan yang terpapar. Untuk apa? Agar kita bisa menemukan orang yang tertular oleh oleh mereka, agar kita bisa dapat menanganinya. Artinya yang sudah terpapar itu harus kita segera obati. Apakah kalau kondisinya berat dia harus masuk rumah sakit. Kalau kondisinya sedang dia masuk di rumah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Ya kan? Kalau dia OTG dia dan bisa tempatnya rumahnya cukup untuk protokol kesehatan, bisa saja di rumah, bisa isolasi mandiri di rumah dengan tetap pantauan dan pelayanan dari tim kesehatan Satgas. Arti obat-obatannya dan juga pengawasannya itu tetap dilakukan oleh tim kesehatan melalui puskesmas dan juga di rumah sakit tertentu yang kita tunjuk. Nah, sekali lagi ini 3R tadi, telusuri, kemudian setelah telusuri, kemudian obati, telusuri, tes. Nah, jadi kita tes untuk memastikan dia aman atau tidak. Ya, yang tadi dibilang bahwa sekitar 15 sampai 18 orang itu. Sampai 30. Sampai 30 orang itu. Jadi itu di kontak erat, itu harus dilakukan tracingnya, dan kita tes. Ya kan? Artinya kita pastikan. Ya kan? Kalau kita tidak lakukan itu, bisa saja dia orang tanpa gejala,
ya kan OTG, kemudian dia merasa sehat-sehat saja, Sehat-sehat saja. tetapi di tubuhnya sudah ada virus. Ya. Nah, bila dia kontak dengan orang atau dia pulang ke rumah, di dalam rumahnya ada orang tua, Iya. maka usia 60 tahun ke atas Itu ini sangat adalah rentan usia yang sekali. sangat Iya. rentan, Iya. yang sangat mudah tertular, Terkena. dan juga pada saat penularan inilah yang banyak korban meninggal. Angka meninggal itu adalah di usia lanjut, di lansia. Maka oleh sebab itu masyarakat di PPKM melaksanakan 5M, pemerintah ya kan melaksanakan 3R, ya kan 3T, ya kan, tracing, treatment, dan tes. Ini adalah kita lakukan untuk tadi menekan angka. Kemudian di satu sisi kita juga harus membentuk imunitas kelompok, herd immunity, ya kan. Maka imunitas kelompok ini selain kita mengkonsumsi asupan-asupan yang bergizi, ya makan sehat ya, kemudian juga maka kita harus butuh vaksin. Secara nasional pemerintah telah merencanakan 1 tahun ini sampai Desember 3 juta masyarakat Indonesia dari 270 juta itu harus vaksin. Ya kan, usia yang wajib vaksin. Agar apa? Agar kita bisa mampu membentuk kekebalan kelompok. Ya kan, imunitas kelompok. Maka sekali lagi vaksin itu wajib kita lakukan. Nah, bagaimana upaya Pemko agar bisa masyarakat Kota Pekanbaru ini bisa tervaksin semuanya? Nah, dari gelombang pertama, setelah perintah vaksin dari pusat dan kita mendapatkan vaksin itu sendiri, pemerintah kota telah melaksanakan sesuai dengan arahan. Siapa saja yang divaksin di gelombang pertama? Pertama, lansia. Yang kedua, pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini oleh Kota Pekanbaru, nah kita ambil pertama rohaniawan, ya kan, rohaniawan, ya semua 6 agama, karena mereka yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat, ya kan. Kemudian tenaga pendidik, ya kan, mulai dari guru PAUD dan juga penyelenggara sekolah sampai ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena apalagi menghadapi rencana belajar tatap muka di tahun ajaran yang akan datang. Nah, ini menjadi prioritas oleh kita. Kemudian juga Pak RT, Pak RW. Karena Pak RT, Pak RW itu adalah yang terdepan yang selalu bertengah-tengah masyarakat. Maka mereka juga harus diberikan prioritas untuk kita vaksin. Kemudian juga pelaku usaha, ya kan. Di samping tadi aparatur pemerintah, ya kan, TNI, Polri, dan juga petugas-petugas dalam tim, ya kan. Nah, maka untuk pelayanan publik tadi kita utamakan di situ. Kemudian ini kita sudah masuk kepada vaksinasi untuk kelompok masyarakat umum. Maka oleh sebab itu, untuk masyarakat umum ini kita memberikan pelayanan vaksinnya kepada masyarakat kita berbasiskan wilayah RT dan RW. Maka di dalam wilayah kecamatan kita perintahkan Pak Camat sebagai koordinator untuk melakukan pendataan warga tentang warga, mulai berbasis dari RT tadi. Satu RT itu berapa kakak? Dari jumlah kakaknya kita bisa mengetahui berapa jumlah warga. Dari jumlah warga kita dapat mengetahui berapa kelompok umur, ya kan? Nah, dari situ kita bisa mengklarifikasi ya, yang lansia berapa, yang wajib Covid berapa, yang tidak wajib Covid berapa. 17 tahun ke bawah kan tidak bisa tidak wajib Covid. Ya 18 sampai 60 sampai lansia. Nah, dari situ kita lengkapi datanya lagi dari data yang sudah kita punya di per RT tadi. Itu siapa yang sudah divaksin, ya kan? Kalau dia termasuk tadi kelompok yang lansia, pejabat publik, pelaku usaha, berarti tidak perlu lagi. Ya, makanya didata. Kan dia tinggal di RT, pasti dalam wilayah RT kan? Maka masyarakat kita yang tadi sudah yang di gelombang pertama yang menjadi prioritas,
Nah, yang ada di dalam daerah itu berarti kan kita sudah tercatat, berarti beliau-beliau ini sudah divaksin. Nah, kemudian dari data itu kita juga catat siapa yang di RT, dalam wilayah RT itu yang pernah tertular COVID. Ini juga perlu kita data, sekali. Ya, karena juga ini nanti bagi yang pernah tertular COVID, ini juga darahnya juga bisa digunakan untuk pengobatan kepada yang membutuhkan. Ya. Data-data ini sendiri nantinya akan seperti apa, Pak Wali? Agar Satgas Covid bisa seperti apa? Apakah nanti untuk langsung bisa jemput bola atau seperti yang akan dilaksanakan seperti vaksin massal tadi? Jemput bola. Jadi sekali lagi, bagaimana pelayanan lebih dekat yang kita berikan kepada masyarakat. Berbasiskan data-data tadi ya Pak Wali? Ya, kan tadi dari data yang kita dapatkan dari RT, jadi nanti dikumpulkan dalam satu RW. Nah, satu RW itu kita dapat nanti berapa orang yang sudah divaksin, berapa yang belum. Ya kan? Nah, berapa kelompok usia yang lansia dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, dalam pelayanan vaksinasinya kita lakukan di 2 tempat. Pertama, kita distribusikan kepada puskesmas yang terdekat di dalam wilayah itu. Yang kedua, melalui bus. Nah, itu tadi bus. Melalui bus vaksinasi keliling. Kita punya 10 bus, 10 unit bus vaksinasi keliling. Nah, sebenarnya bus ini kita lakukan menjadikan ini sarana untuk edukasi, informasi. Jadi dengan keluar masuk kampung, memberikan pelayanan. Nah, tadi masyarakat yang sebelumnya tidak tahu tentang COVID, dengan adanya aktivitas kita, mereka jadi tahu. Kemudian yang tadi setengah-setengah, kan lebih mantap lagi, lebih paham. Dan yang tadi tentang vaksin yang banyak di medsos itu hoaknya, ya kan? Sehingga membuat masyarakat ragu. Maka dengan kita hadir di tengah-tengah masyarakat melalui vaksinasi keliling, ya dengan bus tadi itu, kita harapkan sebenarnya itu adalah ajang untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat, dan sekaligus juga mengokohkan bahwa vaksin yang hoak, ya berita-berita hoak, vaksin yang hoak di medsos ini bisa kita counter dengan kehadiran kita di tengah-tengah. Dengan datang langsung ke masyarakat. Nah, mungkin juga bagi masyarakat yang kesadarannya akan vaksin tinggi, kemudian juga mereka bertanya, Pak, kalau kami mau vaksin kemana? Lapor ke siapa? Betul. Maka lapor ke Pak RT. Ya kan? Jadi cukup langsung datangi Pak RT saja ya? Ya. Dan karena Pak RT juga sedang melakukan juga pendataan dan pengawasan. Jadi lapor ke Pak RT, dari data itu nanti insya Allah akan dilayani lebih dekat. Jadi rekan Tribuners, bagi Anda yang memang pengen divaksin, yang ingin divaksin ya Pak atau dan belum divaksin, Anda cukup datangi saja ke RT setempat, mendatakan diri, nanti akan dilaporkan ke Satgas COVID Kota Pekanbaru. Nah, tapi Pak Wali, kita tahu bahwa penanganan ini, ya jujur saja ya Pak Wali, penanganan ini otomatis menyedot anggaran lah Pak Wali. Sementara di satu sisi juga pembangunan harus tetap berjalan ya Pak Wali. Apalagi target Pak Wali ini kan luar biasa nih, tantangan menjadi Pekanbaru menjadi kota smart city yang madan nih. Menyikapi ini bagaimana nih Pak Wali? ini bukan mudah loh Pak Wali. Ya, benar. Artinya 2 tahun ini, 2020 dan 2021 ini, sepertinya 2021 ini juga lebih sulit ya dari 2020 yang lalu, karena bukan hanya kita, 216 negara di dunia tadi terimbas, termasuk Amerika yang adidaya juga kan. Nah, akhirnya kebijakan di dalam penggunaan anggaran ini mesti dengan arif dan bijaksana kita lakukan. Maka pemerintah dan juga kita pemerintah daerah lebih mengutamakan penyelamatan kepada masyarakat kita, yaitu penanganan COVID itu gunanya untuk menyelamatkan jiwa masyarakat kita, ya. Maka oleh sebab itu kita bisa tunda kegiatan-kegiatan yang prioritasnya bisa ditunda, maka kita tunda itu dulu dan kita melakukan penggelesiran dana untuk penanganan COVID ini sendiri. Ini juga sekaligus memberi penjelasan kepada masyarakat ya. Kadang-kadang kita tahu Pak Wali, muncul hoax ini kok kenapa gini, kenapa kok pembangunan itu tidak jalan. Tapi dari penjelasan Pak Wali tahu bahwa
ini lebih penting. Ya. Jadi memang penanganan COVID kita Ya. utamakan, sementara yang belum ini bisa kita tunda Ya. sementara waktu. Oke rekan Tribuners, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol bersama Pak Wali Kota Pekanbaru. Pak Wali, tadi kan kita bilang bahwa ya memang tidak mudah ya tersedot anggaran, tapi di satu sisi bahwa ekonomi harus tumbuh di Kota Pekanbaru. Apapun ceritanya, masyarakat juga butuh perhatian besar. Nah, apalagi kemarin juga kita tahu bahwa di tengah tantangan semuanya ya Kota Pekanbaru mendapat penghargaan juga di satu sisi. Nah, Ya. ini apa sih arti penghargaan buat Pak Wali sendiri dan bagaimana upaya yang akan dilakukan Pak Wali untuk meningkatkan terutama mengembalikan ya, kita bilangnya mengembalikan atau menggeliatkan kembali ekonomi di Kota Pekanbaru ini di masa yang sangat sulit ini, di masa pandemi ini. Tadi saya katakan dari awal bahwa pandemi COVID ini mengakibatkan negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi. Nah, oleh negara Indonesia, oleh pemerintah kita harus mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana untuk bisa keluar dari dua kondisi itu sekaligus. Kita keluar dari krisis kesehatan pandemi, dan COVID, juga harus keluar dari krisis ekonomi. Okay. Nah, untuk keluar sekaligus di dalam menghadapi dua krisis ini, nah itu treatmentnya itu saling bertolak belakang. Ini malah bertolak belakang. Contohnya seperti apa Pak Wali? Menghindar dari COVID, kita membatasi gerak. Ya kan PPKM tadi. Betul. Untuk meningkatkan ekonomi, kita harus bergerak. Ya. Pemerintah harus menggerakkan masyarakat agar menjadi masyarakat produktif. Betul. Nah, inilah kebijakan yang harus betul-betul arif di dalam mengambil. Maka kalau saya misalkan dikritik oleh masyarakat, kenapa mall kita buka? Nah, sekali lagi, mall itu kan tempat aktivitas ekonomi. Oke. Kalau kita tutup mall semua, kita tutup untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, maka kita akan lebih parah lagi, ya kan? Maka oleh sebab itu kita dengan kebijakan harus menggerakkan masyarakat, ya kan, untuk menjadikan masyarakat yang produktif agar ekonomi tumbuh. Maka oleh sebab itu, bagi aktivitas masyarakat tadi yang pelayanan publik dan bergerak ekonomi, maka ini kita berikan kemudahan dan kelonggaran. Namun tetap dengan disiplin yang tinggi untuk melakukan protokol kesehatan. Pak Wali sendiri melihatnya bagaimana saat ini Pak Wali? Pertumbuhan ekonomi secara umum saja Pak Wali. Pertumbuhan ekonomi pasca kita tahu bahwa pukulan berat kita di 2020 sampai 2000. Sekilas akhir-akhir ini bagaimana pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru? Baik, Pak Wali? Saya ngambil 2020 ya. Pembangunan bagi skala nasional maupun juga skala daerah, dana pemerintah itu kurang lebih berkontribusi sekitar 10%. 90% adalah dana masyarakat, terutama masyarakat dunia usaha. Maka kita bersyukur juga di tengah pandemi COVID, ini tadi kan berbicara soal pelayanan publik. Betul. Ya, melalui pelayanan perizinan, non perizinan di DPM PTSP Kota Pekanbaru, saya tampilkan 3 tahun, 2018, 2019, dan 2020. Sebelum kita melakukan pelayanan perizinan dengan mall pelayanan publik atau MPP, ini kita 1 tahun 2018 itu kita hanya mampu menarik investasi ke kota kita ini sekitar 657 miliar. Kemudian 2019 kita telah mulai masuk ke dalam program pelayanan publik melalui MPP yang digagas oleh Presiden Jokowi dan diperintahkan kepada Menpan RB. Nah, kita termasuk gelombang kedua dan 2019 kita sudah mulai melaksanakannya. Dan tahun itu kita dapat mengajak investor masuk ke Pekanbaru ini dengan total 1,6 triliun. Kemudian alhamdulillah 2020
di tengah pandemi Ya. Pandemi COVID, COVID, kita alhamdulillah masih bisa mengundang investasi investor, masuk 5,119 triliun. triliun. Artinya Naik hampir 300%. 3 kali lebih, ya 300%. 300%. Nah, artinya ini kita syukuri. Kemudian mall pelayanan publik kita, ya baik di bidang perizinan non perizinan DPD PTSP ataupun juga pelayanan kependudukan catatan sipil, alhamdulillah kita adalah dengan role model nasional dan yang terbaik di Indonesia dan juga sampai hari ini kita menjadi contoh untuk mengembangkan pelayanan publik tersebut. Sebenarnya pelayanan publik itu adalah memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pemerintah itu adalah pelayan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidaklah birokrasi yang kaku, birokrasi yang berbelit-belit, yang bersulit dan berbelit-belit, tetapi datanglah ke pelayanan publik, maka dalam satu tempat Bapak Ibu dapat dilayani untuk semua jenis perizinan non perizinan dan juga untuk persoalan catatan sipil dan kependudukan. Nah, semua dengan kemudahan-kemudahan dan juga dengan pelayanan melalui teknologi IT. Sekali lagi, di 2020 kemarin kita mendapatkan penghargaan yang terbaik dan juga menjadi role model dan bahkan wali kotanya diberikan secara pribadi penghargaan sebagai kepala daerah pembina pelayanan publik terbaik di Indonesia. Alhamdulillah, luar biasa sekali rekan Tribuners, Pak Wali, kita mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa atas prestasi yang diperoleh dari Kota Pekanbaru. Pak Wali, kita tahu bahwa 23 Juni nanti ya Pak Wali ya, Kota Pekanbaru ini akan berulang tahun ke 237. Kita tahu Pak Wali tadi, meski kita mendapatkan penghargaan, tapi di satu sisi juga tentu masih banyak kendala, masih banyak hal-hal yang harus kita benahi lagi, dan tantangan pandemi juga masih terus terjadi. Ini tentunya menjadi sebuah momen besar dan berat di ulang tahun Kota Pekanbaru ini. Mungkin Pak Wali bisa menyampaikan lah apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat menjelang ulang tahunnya. Ya, baik, ulang tahun kita yang ke-237 ini, tentu momentum ini kita gunakan untuk memotivasi kita. Di tengah pandemi COVID, kita harus tetap bangkit ya, menuju kepada kemajuan. Insya Allah, Pekanbaru akan menjadi kota terbesar di Pulau Sumatera untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan itu bukan hanya kata-kata saya, tetapi juga termasuk kata-kata Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Kemudian, kapan waktunya? Nah, insya Allah mulai dari 10 tahun dari sekarang, 2030, mulainya generasi milenial, ya kan, bonus demografi, menjadi pemimpin dan juga menjadi modal pembangunan. Dan puncaknya kapan? Insya Allah di 2045, genap 100 tahun Indonesia merdeka, maka Indonesia akan berada di puncak dan keemasan, dan disitulah kejayaan, dan juga kita menjadi negara maju, dan juga bahkan secara ekonomi kita akan berada di ranking 4 dari 7 negara kuat ekonomi dunia. Sekali lagi, peranan Pekanbaru dan Provinsi Riau adalah menjadi yang terbesar di Pulau Sumatera, dan ekonomi nasional ke depan nanti dari wilayah nasional ini, maka Pulau Sumatera adalah pulau dengan potensi ekonomi yang terbesar juga di Indonesia. Maka oleh sebab itu, kita akan mampu mencapai kejayaan itu dengan kekuatan sumber daya manusia yang unggul. Maka di tengah pandemi COVID ini, kita harus lebih peduli, lebih care kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat bangsa kita, sehingga sumber daya manusia yang unggul akan membawa kepada Indonesia kepada yang berkemajuan. SDM unggul, Indonesia maju, insya Allah. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh abai, kita tidak boleh terbawa perasaan di tengah pandemi COVID yang semua dalam kesulitan dan juga menghadapi tantangan, rintangan,
dalam berskala baik pribadi, keluarga maupun juga daerah dan bangsa. Ya. Maka oleh sebab itu semangat hari ulang tahun ini kita jadikan untuk menimbulkan motivasi kita bahwa kita harus bangkit, kita harus bergerak maju untuk mencapai kejayaan dan juga kemakmuran dan kesejahteraan bagi diri kita, keluarga kita, negeri kita, bangsa dan negara kita. Luar biasa sekali. Ini semangatnya memang harus kita sampaikan ke masyarakat luas. Ya. Tidak terasa Pak Wali, hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol santai ini membahas ini. Ya. Semoga apa-apa yang kita sampaikan bisa menjadi kebaikan bagi Amin. masyarakat luas dan semoga masyarakat semakin memahami bahwa Amin. pandemi COVID-19 ini harus kita sama-sama menuntaskannya. Dan jangan sampai ada seperti yang tadi kata Pak Wali, kalau bisa jangan ada gelombang kedua. Ya Pak Wali. Cukup gelombang pertama dan ini menjadi yang terakhir dengan catatan bahwa mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Wali, atas obrolan yang luar biasa ini, dan semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Rekan Tribuners, saya Syarif Dayan dan Pak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Firdaus STMT, undur diri dari obrolan ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.